Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusra Yazid dengan NIM 21042228. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanah bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah bertujuan untuk yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintahan, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan pembuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah teratur, dan untuk terseganya tertib administrasi pertanahan. Syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari beberapa aspek, yaitu pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pendaftaran tanah hak milik, pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta pembagian surat-surat tanda bukti hak atas tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah hak milik harus dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional yaitu BPN dan disertifikasikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006. Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat. Pendaftaran tanah harus dilakukan sebelum tanah tersebut dijual, diberikan, atau diperlukan untuk keperluan hukum. Pendaftaran tanah yang sudah dilakukan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku. Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronis melalui Sistem Informasi Publik Elektronik atau SIPE yang dioperasikan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Syarat yang harus dipenuhi yaitu dokumen kependudukan. Pemohon harus memiliki dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Surat tanah yang berupa letter C, akte jual beli, akte hibah, berita acara kesaksian, dan lain-lain. Tanda batas tanah yaitu tanda harus sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. Bukti setor bea perolehan atau BPHTB dan pajak penghasilan atau PPH. Pemohon harus memiliki bukti setor BPHTB dan PPH yang sudah dibayarkan. Surat permohonan atau surat pernyataan peserta PTSL, pemohon harus memiliki surat permohonan atau surat pernyataan peserta PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Formulir permohonan. Pemohon harus memiliki formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani. Selanjutnya itu surat kuasa. Jika dikuasakan, pemohon harus memiliki surat kuasa. Yang terakhir adalah fotokopi. Pemohon harus memiliki fotokopi berupa kopi lembar dan kopi kertas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.